Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aprisa Ajijah, Sofia Chandri Kaningtias, Tiwi Lestari, dan Rizka Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi keanekaragaman hayati. Langsung saja saya, Sofia Chandrika Ningtyas, sebagai pembicara pertama akan menyampaikan materi mengenai definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Klasifikasi organisme. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali diungkapkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi, yang merupakan tokoh klasifikasi di zaman Yunani kuno. Aristoteles berpendapat bahwa makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Klasifikasi Aristoteles mencakup 500 hewan dan membaginya dalam kelompok-kelompok besar berdasarkan darah merah atau sebagian besar vertebrata dan tak berdarah merah atau sebagian besar hewan-hewan tak bertulang belakang. Aristoteles memakai ciri-ciri embriologi, tingkah laku, dan ekologi untuk mengklasifikasi organisme, serta ciri-ciri struktur dan morfologi. Aristoteles kadang-kadang tidak konsisten dalam melakukan klasifikasi, misalnya membagi makhluk hidup dalam kelompok terestrial atau organisme darat dan akuatik atau organisme air. Klasifikasi Aristoteles digantikan oleh bagan klasifikasi yang baru. Bagan klasifikasi yang biasanya digunakan saat ini adalah sistem binomial nomenklatur. Sistem ini disusun oleh Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 dan dipublikasikan pada tahun 1735. Klasifikasi Linnaeus ini sangat menarik karena sangat fleksibel untuk menyerap atau menerima spesies baru dari hasil penelitian terakhir, sehingga dia dianggap sebagai bapak klasifikasi. Abad ke-16, John Roy mengatakan makhluk hidup terdiri dari jenis dan juga spesies. Abad ke-19, makhluk hidup digolongkan menjadi sangat spesifik, tepatnya terdiri dari 5 kingdom. Teori ini diungkapkan oleh R.H. Whittaker. Teori ini kini dikembangkan menjadi 6 kingdom dan 7 kingdom. Namun, yang umum dan standar untuk digunakan sebagai acuan adalah klasifikasi 5 kingdom dari R.H. Whittaker tersebut. Keanekaragaman hayati di alam secara umum. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Biodiversitas darat atau terestrial biasanya lebih besar di sekitar khatulistiwa. Akibat iklim yang hangat dan produktivitas primer atau aliran energi yang tinggi, keanekaragaman hayati tidak terdistribusi secara merata di bumi dan paling bervariasi di daerah tropis. Meskipun ekosistem hutan tropis hanya mencapai 10% dari permukaan bumi, tapi ekosistem ini memiliki sekitar 90% spesies yang ada di dunia. Keanekaragaman hayati laut biasanya tertinggi di sepanjang pantai Samudra Pasifik bagian barat, tempat suhu permukaan laut paling tinggi dan di pita lintang tengah di semua lautan. Keanekaragaman spesies juga dipengaruhi gradien lintang. Keanekaragaman hayati umumnya cenderung mengelompokkan di titik panas dan telah meningkat seiring waktu, tapi kemungkinan akan melambat di masa depan. Keanekaragaman hayati di Indonesia.
Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia pun memiliki berbagai jenis ekosistem, seperti ekosistem perairan, ekosistem air tawar, rawa, gambut, hutan bakau, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Tiwi Lestari akan melanjutkan presentasi dari Sofia. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip klasifikasi organisme. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau jenis tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Ilmu yang mempelajari sistem klasifikasi adalah ilmu taksonomi. Pengetahuan taksonomi dapat dimanfaatkan untuk memahami arti keanekaragaman yang ada pada masa lalu dan masa sekarang. Yang pertama, tahapan dalam klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup dapat dilakukan melalui beberapa tahap antara lain. Yang pertama, pencanderaan sifat-sifat makhluk hidup. Pencanderaan sifat-sifat makhluk hidup atau identifikasi ciri-ciri organisme merupakan proses awal dari klasifikasi. Identifikasi dimulai dari ciri-ciri yang nampak dan mudah diamati. Misalnya seperti jumlah sayap, warna tubuh, dan cara makannya. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Setelah masing-masing organisme diidentifikasi secara ciri dan fisiknya, pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Setelah masing-masing organisme diidentifikasi secara ciri dan sifatnya, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri dan sifatnya tersebut. Selanjutnya, pemberian nama. Pemberian nama takson merupakan hal penting dalam klasifikasi. Misalnya, ayam, itik dikelompokkan dalam kelompok unggas atau burung berdasarkan ciri yang ada. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Kegiatan pengelompokan makhluk hidup menghasilkan kelompok-kelompok takson. Kelompok makhluk hidup yang memiliki anggota sedikit persamaan berada pada takson yang lebih tinggi dibandingkan kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi dari yang rendah hingga terbesar antara lain yang pertama adalah spesies. Spesies atau jenis merupakan unit dasar dari klasifikasi. Dua organisme atau lebih dimasukkan dalam satu spesies yang sama. Jadi, jika organisme-organisme tersebut dapat melakukan perkawinan secara alami dan menghasilkan keturunan yang fertil, artinya keturunan yang dihasilkan dapat kawin sesamanya dan dapat menghasilkan anak. Kemudian, genus atau marga. Genus adalah tingkatan takson yang memiliki beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri. Kemudian, tingkatan takson yang anggotanya terdiri dari beberapa marga dan genus. Kemudian ordo atau bangsa. Ordo adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili. Kemudian klasis atau kelas. Beberapa ordo yang memiliki persamaan ciri yang sama dimasukkan dalam satu kelas. Kemudian filum atau divisio. Filum atau divisio merupakan tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Filum digunakan untuk menunjukkan takson hewan, sedangkan divisio digunakan untuk menunjukkan takson tumbuhan. Kemudian kingdom, kerajaan atau regnum dunia. Semua yang tergolong dalam golongan hewan dimasukkan dalam kingdom animalia, sedangkan semua golongan tumbuhan dimasukkan dalam kingdom plantae. Yang ketiga, sistem tata nama makhluk hidup. Carolus Linnaeus pada tahun 1735 menciptakan suatu sistem tata nama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Karena pada masa Carolus Linnaeus, bahasa tersebut merupakan bahasa ilmiah yang universal. Carolus Linnaeus memberikan nama dengan dua kata yang dikenal dengan istilah binominal nomenklatur. Ketentuan penamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata yang dilatinkan, misalnya Cyprinoscarpio atau disebut juga dengan ikan mas. Kemudian,
Nama pertama menunjukkan genus, dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, nama kedua menunjukkan spesies atau penunjuk spesies, yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, jika nama takson tingkat jenis tumbuhan terdiri atas dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus disatukan dan ditulis dengan kata hubung. Kemudian nama takson tingkat tumbuhan tidak boleh merupakan suatu tautonim, yaitu nama yang terdiri atas dua kata yang persis atau kata yang hampir sama. Kemudian, pada tumbuhan dalam pemberian nama takson tingkat jenis yang disusul dengan nama istilah takson, anak jenis yang dimaksud diikuti oleh petunjuk takson di bawah tingkat jenis tadi. Kemudian, untuk nama pencipta atau orang yang pertama mempublikasikan nama ilmiah suatu organisme, nama pencipta tersebut dapat dicantumkan dalam takson. Terima kasih kepada TV Lestari. Saya Prisa Ajija selanjutnya akan membahas mengenai materi sistem klasifikasi. 1. Sistem alami, yaitu cara pengelompokan organisme berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi yang dimiliki. Yang kedua, sistem buatan, yaitu cara pengelompokan berdasarkan pada sejumlah kecil sifat-sifat persamaan ciri morfologi tanpa memandang kesamaan struktur yang mungkin memperlihatkan kekerabatan. Yang ketiga, sistem filogenetik, yaitu sistem yang disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson, yaitu kelompok yang terbentuk dari pengklasifikasian yang satu dengan yang lainnya sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup. Nah, dalam sistem filogenetik ini terbagi lagi menjadi beberapa sistem, yaitu ada sistem 2 kingdom, itu terdiri dari kingdom plantae, dunia tumbuhan, dan kingdom animalia atau dunia hewan. Terus sistem 3 kingdom itu terdiri dari 3 kingdom, yaitu kingdom protista, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Selanjutnya ada sistem 4 kingdom, yaitu terdiri dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Terus ada sistem 5 kingdom, itu terdiri dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi atau jamur, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Dan yang terakhir adalah sistem 6 kingdom yang terdiri dari eubakteria atau bakteri, ciri-cirinya adalah prokariot atau bersel satu. Terus ada archaebacteria atau prokariot, ciri-cirinya ya mirip seperti eukariot. Selanjutnya ada protista atau eukariot bersel satu, ciri-cirinya itu tidak memiliki jaringan atau sel yang terdiferensiasi. Terus ada fungi, yaitu ciri-cirinya bersifat eukariot osmotrofik atau bersel satu atau banyak. Selanjutnya ada plantae, itu tumbuhan yang bersifat autotrof, eukariot multiseluler dan bereproduksi dengan spora. Dan yang terakhir ada animalia atau hewan yang bersifat heterotrof dan eukariot multiseluler. Selanjutnya mengenai persebaran flora di Indonesia, berdasarkan hasil proses pembentukan dataran wilayah Indonesia serta hasil penelitian Wallace dan Weber, maka secara geologis persebaran flora begitu juga dengan fauna di Indonesia itu dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu 1. Flora dataran Sunda meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Flora di pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh flora Asia karena ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri flora benua Asia. Disebut juga flora asiatis yang didominasi oleh jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Yang kedua, flora dataran Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yaitu flora di pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh benua Australia, biasa disebut flora australis yang didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Selanjutnya, flora daerah peralihan atau daerah Wallace yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara yang berada di bawah pengaruh benua Asia dan Australia, yang mana jenis tumbuhan berhabitus pohonnya didominasi oleh jenis dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenacea. Selanjutnya mengenai persebaran fauna di Indonesia, 2 orang ilmuwan yaitu Alfred R. Wallace dan Weber juga membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia menjadi 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama di wilayah Indonesia bagian barat atau orientalis, menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat antara lain orang utan, harimau Jawa, harimau Sumatera, buaya muara, gajah, badak, banteng Jawa, rusa, tapir, burung kangkong, ikan arwana, dan juga biawak. Yang kedua di Indonesia bagian timur atau Australis,
menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Contoh-contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian timur antara lain burung cendrawasih, burung kasuari, kakatua raja, nuri, kangguru pohon, dan juga walabi. Dan yang ketiga, di daerah peralihan di bagian tengah Indonesia, itu menempati Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Terdapat hewan-hewan yang tidak ditemui di bagian barat maupun di bagian timur. Contoh hewan-hewan yang terdapat di daerah peralihan ini adalah anoa, komodo, burung maleo, dan juga Ya, saya Rizka Wulandari akan melanjutkan materi selanjutnya tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Nah, seperti yang kita tahu, kromosom terdapat di dalam inti sel. Nah, pada dasarnya, gen pada makhluk hidup memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi susunannya berbeda. Oleh karena susunannya berbeda, maka setiap makhluk hidup memiliki fenotip atau genotip yang berbeda. Nah, makhluk hidup memiliki sifat fisiologis, morfologis, dan anatomi yang berbeda-beda. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam sehingga apabila terjadi dua perkawinan antara dua makhluk hidup, maka akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Contoh keanekaragaman tingkat gen yang mudah kita amati adalah adanya perbedaan warna merah dan hitam pada ikan koi seperti gambar. Kita lanjutkan yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan tingkat keanekaragaman yang mudah dilihat. Keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Contoh keanekaragaman spesies yang mudah untuk dipahami adalah pada keluarga kucing-kucingan atau family Felidae, seperti kucing, harimau, singa, dan cheetah. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Istilah ekosistem berasal dari bahasa Yunani, dari istilah oikos yang artinya rumah tangga, dan sistema artinya keseluruhan bagian-bagian sebagai satu kesatuan. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup sebagai komponen biotik dan lingkungannya sebagai komponen abiotik. Suatu kondisi lingkungan yang beragam menyebabkan beragamnya jenis makhluk hidup yang menempatinya, yang disebut keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk mengetahui adanya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem dapat dilihat dari satuan atau tingkatan organisasi kehidupan di tempat tersebut. Secara garis besar, terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan atau ekosistem terestrial dan ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Ekosistem darat terbagi atas beberapa bioma, diantaranya bioma gurun, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan gugur, dan bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Ekosistem perairan dapat dibagi menjadi ekosistem perairan tawar, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem terumbu karang. Sekian dan terima kasih video presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.